1. Menjadi istri si pria kejam. Nona, berhenti! Dor! Tembakan peringatan diletuskan setelah sekian lama menahannya. Langkah terseok-seok wanita cantik yang mereka kejar seketika terhenti. Kedua kakinya yang tidak memakai alas apapun terlihat sudah memerah, bahkan memiliki banyak goresan hingga menimbulkan luka. Pakaian seksi yang dikenakan wanita itu benar-benar menggugah selera para pejantan. Sayangnya mereka tidak senekat itu untuk bisa menyentuh apalagi menikmati tubuh seorang istri dari mafia kejam yang menjadi junjungan kelompok tersebut. Apa? Kalian mau menangkapku? Lakukan saja. Kalian pikir aku takut? Katakan pada junjungan kalian itu kalau aku tidak mau pulang. Dia pikir aku hewan yang terus saja dikurung dan hanya diberi makan. Aku Laluna Catline, gadis liar yang sangat suka kebebasan, bukan seorang tahanan yang dipenjara di rumah mewah milik Tuan Romano. Pekik wanita cantik nan seksi itu dengan segala kekesalan yang sudah membumbung tinggi. Kalau saja bisa dideskripsikan sekarang ubun-ubun hingga telinganya sudah mengepulkan asap hitam dan siap meledak. Baru 1 minggu dia menjadi istri dari seorang pimpinan mafia kejam tak berhati penguasa daratan Amerika. Laluna benar-benar tidak bisa lagi bergerak bebas. Sekalinya lolos para cecunguk penjilat pria itu malah mengejarnya bagaikan seekor buruan. Memang sialan. Nona, tolong jangan membuat tuan kami semakin murka. Bekerja samalah. Nona bisa berbicara 4 mata dengan tuan kami setelah sampai di rumah. Mari kita pulang. Jangan biarkan kedua kaki Nona semakin terluka. Tuan bisa marah saat melihatnya. Salah satu dari orang-orang yang mengejarnya tersebut terlihat membujuk. Walaupun dia sangat ragu dengan hasilnya karena siapapun tahu bagaimana sikap wanita cantik yang ada di hadapan mereka saat ini. Kau pikir aku peduli? Woi! Bukannya menyerah, Laluna malah menjulurkan lidahnya mengejek pada pria yang diketahuinya sebagai tangan kanan suami mafianya. Pria yang selalu ada di dekat sang Romano kejam yang tega mengurungnya bagaikan peliharaan. Tuan istri Anda keras kepala. Ucap pria itu seraya menekan alat komunikasi yang ada di salah satu telinganya. Tembak saja kakinya. Sahut seseorang dari jarak yang sangat jauh. Anda yakin, Tuan? Tanya pria itu lagi seraya memberikan kode siaga pada beberapa bawahnya yang memang ikut dalam pengejaran kali ini. Ujarnya lagi, terdengar datar dan setelah itu panggilan terputus begitu saja. Sementara pria yang menghubungi bosnya tadi hanya melirik ke arah para bawahnya dan memberikan perintah untuk segera mengejar wanita itu. Tembak saja kakinya. Itu perintah dari Tuan Romano. Ingat kakinya. Jangan sampai yang lain. Titahnya penuh peringatan sebelum dia kembali berlari menyusul langkah lebar Laluna yang sudah menjauh. Wah! Jeritan disertai tangisan itu kembali terdengar. Menggema kuat di ruangan serba putih yang tengah menjadi saksi bisu bagaimana sakitnya dia ketika seorang dokter mencoba menjahit luka tembak di salah satu kakinya. Tahan, Nona. Sebentar lagi selesai. Ucap dokter wanita itu dengan lembut. Sayang kelembutan yang didengar oleh Laluna tidak serta-merta mengurangi rasa sakit dan panas di kakinya. Goresan peluru yang berhasil melukainya benar-benar terasa sakit. Dia ingin sekali berteriak keras memaki seseorang yang saat ini tengah duduk di sofa seraya melipat tangannya di dada. Santai sekali, seakan tidak peduli dengan keadaannya yang hampir sekarat karena ulah bawahnya yang tiba-tiba meletupkan sebuah peluru panas hingga menyerempet kaki bagian belakangnya. Aku akan membalasmu. Lihat saja. Akan aku bakar semua senjata api miliknya sampai tidak tersisa. Gumamnya penuh dengan air mata. Amarah dan kekesalan yang sangat besar. Sudah selesai, Tuan. Ucap dokter wanita itu seraya menundukkan kepala dan beranjak pergi. Kini tinggallah mereka berdua. Suasana yang tadinya panas karena terbakar amarah seketika membeku. Laluna bahkan bisa merasakan sorot dingin seseorang tengah menatapnya tanpa ekspresi. Lakukanlah. Lain kali kepalamu yang akan menjadi sasarannya. Cetus pria berwajah tampan, tegas serta garang tersebut tanpa hati. Laluna yang tengah dalam posisi tertelungkup dibuat mendongak dan menoleh cepat ke arahnya. Kedua matanya mendelik tajam.
Dadanya kembang kempis begitu terlihat karena saat ini wanita itu hanya memakai tank top dan hotpants setengah paha. Kau benar-benar pria kejam. Sial sekali aku harus terjebak di sini. Berkedok pernikahan. Bullshit. Papa sungguh kau tega sekali pada aku. Ringis Laluna yang merasa nelangsa karena nasib buruknya. Bermimpi memiliki pasangan hidup yang romantis, tampan, kaya raya, lembut, pintar memasak, royal, rajin menabung. Pokoknya keperfekan seorang pria idamannya ada dalam satu jiwa dan raga, tapi kenyataan memang tidak selalu seindah ekspektasi. Malah ini lebih buruk. Kasar, kejam, raja tega. Walaupun tampan dan kaya raya, royal juga, tapi Laluna benar-benar tidak suka dengan kenyataan ini. Dia ingin sekali berlari pergi. Sayangnya setiap dirinya berlari, pria itu akan mengejarnya hingga dapat tidak peduli bagaimanapun caranya, termasuk menembak kakinya. Manusia kejam. Dia benci sekali. Jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Lukamu masih basah, kalau kau banyak bergerak jahitannya bisa lepas. Pelayan akan membantumu. Tetaplah menjadi gadis penurut karena aku tidak suka dengan sikap liarmu itu, Luna. Ucap pria berdarah Italia Amerika itu sebelum dia meninggalkan istrinya sendiri yang masih dalam keadaan terluka. Kedua kaki panjangnya melangkah lebar keluar dari kamar yang biasa ditempati oleh Laluna setelah diboyong ke kediamannya. Pria sialan! Aku ingin sekali mendendangmu! Au! Laluna memekik saat merasakan sakit di area kakinya. Dia yang tiba-tiba bergerak spontan membuat luka jahitan itu kembali berdenyut. Aku benar-benar benci padamu, Romano. Tuan, ada pertemuan mendadak malam ini. Sepertinya orang-orang itu begitu tidak sabar untuk segera mendapatkan bagiannya. Ujar pria yang beberapa waktu lalu ikut menjadi pemburu sang Nyonya Romano. Apa yang bisa aku didapatkan dari pertemuan itu? Kalau tidak ada keuntungannya, biarkan saja mereka bergaduh. Bukankah kesepakatan awalnya sudah terjadi? Tidak ada bagian untuk mereka setelah barang terkirim dan terjual habis. Dengan santai pimpinan klan mafia itu menghisap cerutunya, menghembuskannya ke udara seraya melirik pada tangan kanannya yang terlihat tidak tahu harus mengatakan apa. Urus saja olehmu. Katakan pada mereka jangan berharap aku datang. Ada urusan yang lebih penting daripada berhadapan dengan para manusia penjilat. Tukasnya lagi sembari menekan cerutu pada asbak hingga hancur dan padam. Setelahnya dia bangkit, berjalan keluar dari ruangan gelap tersebut meninggalkan tangan kanannya yang hanya bisa menghela napas kasar penuh kelegaan. Seharusnya dia sudah tahu apa yang akan dilakukan tuannya itu terhadap orang-orang yang terus saja merongrong meminta jatah. Padahal perut mereka sudah membuncit karena terlalu banyak memakan uang haram. Pria berperwakan tinggi itu memilih untuk mengikuti tuannya. Dia lebih senang mengejar istri liar Tuan Romano daripada harus berhadapan dengan para manusia penjilat yang mungkin sekarang sudah menanti kedatangan sang pemimpin mafia untuk meminta jatah lebih dari penjualan senjata api dan juga serbuk yang sudah mereka kirimkan ke negara Eropa. Sika, menyusahkan. Bab 2. Lihat saja, aku akan membalasnya. Laluna menikmati makan malamnya dengan tidak berselera. Kaki kanannya yang terbalut perban memang tidak sesakit tadi siang, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Bahkan untuk ke kamar mandi saja rasanya menyusahkan. Saat Laluna menggerakkan kakinya yang sehat untuk melangkah, salah satu kakinya yang lain malah makin berdenyut sakit padahal dia sudah menopang pada tongkat yang diberikan pelayan saat dia memintanya tadi. Meminta bantuan pun rasanya tidak mungkin. Pada pelayan. Nomor W. Pada pria kejam itu? Tidak mungkin lagi. Laluna tidak sudi tubuhnya disentuh oleh pria kejam yang sudah membuatnya pincang dan terlihat cacat. Singkirkan makanannya. Aku sudah tidak berselera. Tukas Laluna seraya menggeser piring yang ada di hadapannya. Dia meneguk air dengan rakus. Setidaknya air putih ini sedikit menghilangkan rasa pahit dari obat yang dia konsumsi sebelum makan tadi. Nyonya. Apa Nyo? Jangan panggil aku Nyonya. Panggilan itu terlalu tua untuk aku dengar. Jangan samakan aku dengan tuanmu itu. Dia wajar kalau dipanggil tuan tua karena memang usia tidak bisa bohong. Sudah sana bawa makanannya. Laluna mengibaskan tangannya.
meminta pelayan wanita itu untuk menyingkirkan hidangan lezat yang setiap hari diberikan oleh pria yang kini menjadi suaminya, sah di mata agama dan negara. Sialan. Mengingat hal itu emosi Laluna kembali berkobar. Seharusnya mendiang papanya tidak mengorbankan dirinya seperti ini hanya demi perjanjian konyol yang dulu pernah dilakukan pria itu dengan keluarga Romano, keluarga mafia yang terkenal kejam di daratan Amerika. Setelah mati pun, papa tetap saja ingin melihat aku menderita. Apa dia tidak merasa cukup saat hidup dulu? Istri dan anak haramnya selalu membuat ulah denganku, tapi bajingan itu malah buta dan tuli. Akhirnya Tuhan membuat dia buta dan tuli selamanya. Rasakan. Laluna terus saja mengomel, dia bahkan mengumpat dan menyumpahi ayahnya sendiri padahal pria itu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Semasa hidupnya Jacob Catelyn sering membuat Laluna kesulitan. Setelah dikremasi pun pria itu masih saja menyusahkannya. Semoga Tuhan benar-benar menghukummu. Kau terlalu banyak dosa saat hidup. Berselingkuh dari mamaku. Memiliki anak haram dengan selingkuhanmu. Menyiksaku terus apalagi sepertinya masih ada yang aku sebutkan. Astaga, banyak sekali dosamu Tuan Jacob. Dengan gerakan yang terbatas Laluna kembali mengoceh. Tangannya berusaha meraih selimut. Cukup kesulitan karena dia tidak bisa banyak menggerakkan kakinya. Sepertinya kau terlalu senang hari ini. Ucap seseorang yang sedari tadi sudah memperhatikan gerak-gerik Laluna bahkan mendengar semua ucapan wanita itu. Perlahan dia mendekat. Kedua matanya menyoroti Laluna dengan tajam. Memindai wanita itu dengan lekat bahkan terkesan menelanjangi. Pelan tapi pasti kedua tangannya bertumpu di tempat tidur. Tubuhnya sedikit membungkuk hingga membuat posisinya menunduk. Postur tubuhnya yang tinggi besar memang tidak sepadan dengan Laluna yang hanya memiliki tinggi 170 cm saja. Berbeda 20 cm dari pria di hadapannya sekarang. Tolong menjauh Tuan Gabriel Ace Romano. Tukas Laluna kala melihat pria yang menjadi suaminya ini malah semakin intens menatapnya. Oh! Pekik Laluna saat dia merasakan kakinya yang terluka dipegang oleh seseorang. Astaga! Apa kau tidak bisa pelan-pelan? Pekiknya lagi ketika Ace kembali menekan salah satu kakinya. Kau terlalu banyak bergerak. Lihatlah! Perbannya berdarah. Aku tidak mau sampai tempat tidurku kotor oleh darahmu. Pelayan! Ace berteriak di akhir kalimatnya, memanggil orang yang standby di depan pintu kamar. Bersihkan! Pindahkan dia ke kamarku. Aku tidak ingin darahnya tercacar. Ganti perbannya terlebih dahulu. Ucapnya lagi, terdengar begitu kasar di telinga Laluna. Baik Tuan, mari nyonya saya bantu mengganti perbannya. Di sini Laluna hanya bisa menurut, bukan hanya karena pergerakannya yang terbatas tapi juga ucapan Ace yang menurutnya terdengar sangat kasar. Dirinya memang liar, tapi Laluna tidak pernah mau dikasari oleh siapapun mau itu ucapan ataupun tindakan. Dasar aneh, seharusnya dia menyuruhmu mengambil karpet agar aku tidur di lantai bukan malah menyuruhku pindah ke kamarnya. Kalau memang takut tempat tidurnya kotor. Gerutu Laluna sembari membuka perban di kakinya dengan hati-hati. Laluna berdecak saat melihat cairan merah merembes di kain kasa yang dikenakannya tadi. Rupanya memang benar dirinya terlalu ceroboh dan tidak bisa diam hingga membuat lukanya berdarah. Aku tidak mau dijahit lagi. Rasanya sakit. Renyeknya, saat Laluna kembali membayangkan bagaimana jarum berbentuk seperti pancing itu menembus kulit mulusnya. Akan terdengar gila lagi karena dokter yang menanganinya tadi siang tidak memberikan bius terlebih dahulu. Dan itu semua atas perintah pria kejam yang menjadi suaminya. Tidak, Nona. Saya hanya akan membantu membersihkan lukanya agar tidak infeksi. Setelah itu Nona bisa segera istirahat. Mari saya bantu. Jangan sampai Tuan marah saat melihat Nona masih berada di sini. Pelayan wanita itu segera membantu Laluna bangkit. Sedikit kesulitan karena memang sang Nyonya Romano yang terkenal liar dan keras kepala ini begitu kesakitan. Bahkan untuk menapakkan kakinya saja tidak mampu. Rupanya peluru yang menembus kakinya benar-benar bisa membuat pergerakannya terbatas. Aku akan membalas tuanmu itu. Dia juga harus merasakan bagaimana sakitnya dijahit hidup-hidup. Bahkan dia tidak mengizinkan dokter untuk memberikan bius. Benar-benar tidak punya hati. Aku menyesal sudah menyetujui pernikahan ini.
Kenapa tidak papa saja yang menikah dengan mafia gila itu, Laluna meradang. Dia hanya bisa mengoceh tanpa bisa melakukan apapun selain meringis kesakitan. Pelayan yang membantunya pun tidak menyahuti. Dia hanya menghela napas seraya membatin. Nyonya, Tuan Romano sudah sering mendapatkannya. Anda tidak perlu susah payah untuk bisa membuat pria itu terluka. Aku yakin hari ini dia kembali mendapatkan luka di tubuhnya. Secepat itu Tuhan mengabulkan doa Anda, Nyonya Laluna. Gabriel Ace Romano, pria yang menikahi wanita bernama Laluna Catelyn itu, membuktikan ucapannya. Dia sama sekali tidak berminat untuk menghadiri pertemuan dengan para manusia penjilat itu. Ace, sapaan akrab untuknya, lebih memilih untuk mendatangi gudang senjata miliknya yang berada di ruang bawah tanah. Kedua kaki jenjang berbalut sepatu boots hitam tersebut melangkah lebar, menyusuri setiap lorong yang menyimpan persediaan senjata api miliknya. Beberapa ratus unit sudah terjual keluar benua Amerika. Bahkan Asia bagian tengah juga timur banyak yang memesan. Para Yakuza Jepang menginginkan senjata miliknya. Bahkan mereka saling berebut untuk bisa mendapatkannya. Karena Ace dan Romano tidak semudah itu menjual, apalagi memberikan senjata mereka pada kelompok lain, walaupun akan mendapatkan keuntungan yang fantastis. Tuan, kelompok dari Italia ingin bertemu dengan Anda besok. Ace menghentikan gerakan tangannya. Satu alisnya terangkat seraya mengusap lembut permukaan pistol berjenis Desert Eagle yang menjadi senjata favoritnya. Usapan yang tidak pernah dia berikan pada siapapun termasuk istrinya. Wanita yang baru dia nikahi selama 1 minggu itu tidak mendapatkan belayan lembut miliknya melainkan tembakan telak di salah satu kakinya. Benar-benar suami kejam. Apa yang mereka inginkan? Tanyanya dengan sikap tidak peduli. Bagi Ace, kalau pertemuan itu menguntungkan baginya dia akan datang, tapi kalau hanya sekedar basa-basi, jangan berharap lebih. Kedatangan Anda, sepertinya Alessandro masih menginginkan sesuatu yang Anda miliki. Cetus pria yang menjadi tangan kanannya tersebut. Baiklah, kali aku akan menemuinya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan berdebah itu sekarang. Tetap awasi mereka. Kalau tidak memungkinkan eksekusi di tempat. Cetusnya dengan nada serius seraya kembali melangkahkan kaki kokohnya menyusuri lorong remang-remang yang menyimpan banyak persediaan senjata api miliknya.